Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa sha'imina fi syahri Ramadan. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Hari ini Rabu tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah. Kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat takwa, nikmat ibadah, nikmat makan dan nikmat minum, dan nikmat-nikmat yang lainnya selalu Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikan panjang umur dalam kondisi sehat walafiat dan sempurna dengan nikmat-nikmatnya. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, termaktub dalam buku judulnya Durratun Nasihin, ada sebuah keterangan, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, surga merindukan 4 golongan manusia, atau 4 golongan manusia dirindukan oleh surganya Allah. Begitu indah kalimat ini. Manusia dirindukan oleh surga, surga rindu kepada 4 golongan manusia ini. Dirindukan oleh anak aja senang, dirindukan oleh istri aja senang, dirindukan oleh kekasih aja senang, dirindukan oleh kawan saja senang, apalagi dirindukan oleh orang tua senang, apalagi ini dirindukan oleh surga. Siapakah gerangan manusia yang dirindukan oleh surga ini? Yang pertama, talil Quran. Yang dirindukan oleh surganya Allah yang nomor 1 adalah talil Quran, orang yang hobi membaca Al-Quran. Quran ketika kita bacakan, maka surga rindu sama kita. Oleh karena itu, mari kita terus membaca Al-Quran siang malam, sampai-sampai hasud, iri itu dilarang. Hasud, iri itu penyakit hati, termasuk dosa, kecuali iri dalam 2 hal. 1, kita iri sama seseorang yang punya harta, lalu hartanya dia habiskan buat sedekah, hartanya dia habiskan buat menolong orang-orang miskin. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang bisa membaca Al-Quran, paham dengan Quran. Orang itu terus-terusan membaca Quran, orang itu terus-terusan mengamalkan kandungan dari Al-Quran, maka kita boleh iri dengan orang ini. Oleh karenanya, marilah kita senantiasa membaca Quran
diawali surat Al-Fatihah, dilanjut surat Al-Baqarah, lanjut lagi surat Al-Maidah, surat An-Nisa, surat-surat yang lain. Terus continue kita lakukan membaca Al-Quran pelan-pelan, tahu-tahu pasti, tahu-tahu 100 ayat, 200 ayat. Bayangkan begitu indah, bagaimana tidak dirindukan oleh surganya Allah. Orang yang baca Quran, jaminan dari Allah, 1 huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim, ada 3 huruf, alif, lam, dan mim. Apabila seorang berkata dengan kalimat alif lam mim, maka 30 kebaikan Allah berikan kepada orang itu. Bagaimana kalau kita baca 100 ayat? Setiap ba'da sholat 100 ayat, setiap ba'da sholat 100 ayat, ada waktu kosong baca Quran lagi 100 ayat. Berapa huruf yang kita ulang-ulang, begitu indah. Pantas surga merindukan orang baca Quran. Mari kita perbanyak terus baca Al-Quran, jangan disia-siakan waktu kita. Setelah dibaca, ditelaah apa maknanya, setelah ditelaah maknanya apa, tafsirnya, tujuan dari ayat ini apa. Setelah ditelaah tafsirnya, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran ada larangan, dalam Quran ada perintah, dalam Quran ada sejarah, dalam Quran ada contoh-contoh yang baik, dalam Quran ada cerita surga dan neraka, di dalam Al-Quran ada kewajiban-kewajiban. Teruslah kita membaca Al-Quran, maka surga rindu dengan orang-orang yang baca Al-Quran. Siapa lagi orang yang dirindukan oleh surga? Yang kedua, wahafidhil lisan, orang-orang yang sanggup menjaga lisan, menjaga mulutnya dari berbuat maksiat, dari ghibah, dari fitnah, ngomongin orang, fitnah orang, menjelek-jelekan orang. Itulah dosa lisan. Sampai dalam sebuah buku 24 jam bersama adab baginda Nabi, kebanyakan manusia masuk neraka gara-gara 2 lubang. Yang pertama lubang mulut, yang kedua lubang kemaluan. Jadi banyak sekali dosa yang diakibatkan oleh mulut. Oleh karena itu jagalah mulut kita dari berdosa. Siapa yang mulutnya bisa terjaga dari maksiat, ngomongin orang, dari fitnah, dari ghibah, ngadu domba, maka dijamin surga pun rindu kepada orang itu. Malah diantara 5 yang membatalkan pahala puasa adalah tidak bisa menjaga lisan. Allahu Akbar, tabarakallah. Yang ketiga, siapa lagi yang dirindukan oleh surganya Allah? Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang lapar. Begitu dahsyat orang puasa ini, laparnya luar biasa. Makanya begitu pantas siapa yang memberikan makanan buat orang yang berbuka puasa, maka bagi dia pahala sama seperti pahala orang yang berpuasa. Orang lapar nggak dikasih duit nggak apa-apa, yang penting ada makanan udah nikmatnya luar biasa. Nggak perlu lezat, yang penting mengenyangkan, selesai orang lapar. Oleh karena itu gede sekali pahala orang yang memberikan makan kepada orang lapar. Pantas baginda Nabi mengatakan afdhalus shadaqah antashba'a kabidan ja'ian. Afdhalus shadaqah antashba'a kabidan ja'ian. Sedekah yang paling utama adalah mengenyangkan perut yang lapar. Sekarang banyak sekali orang yang kelaparan akibat pekerjaannya diputuskan, di PHK, akibat pengaruh dari COVID-19. Banyak orang yang kelaparan. Mungkin kita makan enak sudah biasa, di luar sana banyak orang untuk nyari sesuap nasi aja susah. Maka disitulah saatnya kita memberikan makan kepada mereka. Jangan jadi orang pelit. Orang pelit jauh dari Allah, jauh dari sorga, jauh dari manusia,
dekat dari api nerakanya Allah. Jadilah orang dermawan. Orang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari api nerakanya Allah. Sisihkan sebagian harta kita, apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan zakat fitrah. Bukan hanya zakat, keluarkan juga zakat mal. Bukan hanya zakat mal, infak sedekah kita berikan kepada orang lain. Yuk kenyangkan perut saudara kita, tetangga kita, sampai-sampai tidak termasuk orang yang beriman apabila dia tidur pulas sedangkan tetangganya kelaparan. Kenapa? Saking pentingnya menjaga perut orang. Yang keempat, siapa lagi orang yang dirindukan surganya Allah? Wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Indah, sudah 19 hari kita selesai melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 10 hari dengan hari ini kita akan melaksanakan puasa, atau 9 hari lagi kita puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan, dan mudah-mudahan dengan puasa Ramadan kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pantas puasa ini merupakan kewajiban dan rukun Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Kita dilatih berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, yang merupakan kewajiban dari Allah. Tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bertakwa dengan puasa kita, maka surga pun rindu kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Baik, kita perkuat puasa kita. Jangan tergoda oleh orang-orang yang membatalkan dirinya puasa. Jangan tergoda oleh warteg yang buka. Jangan tergoda oleh es cendol yang buka. Jangan tergoda oleh mie ayam yang buka. Jangan tergoda oleh nasi padang yang buka di siang hari. Tapi perkuat puasa kita. Yakin itu semua ujian. Yakin itu semua ujian. Sampai-sampai baginda Nabi mengatakan, li shaimi farhatani, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. 1, gembira ketika dia berbuka, begitu indah, begitu kita nanti azan maghrib. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan yang Allah siapkan ketika bertemu Allah di akhirat. Apa kegembiraan? Rahmat, ridho Allah, dan surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sanggup menjaga lisan dari maksiat. Mudah-mudahan kita semua sanggup menjadi orang yang dermawan, memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah. Ramadan ini kita bisa berpuasa, ketemu Ramadan tahun besok kita berpuasa, dan terus kita istiqamah berpuasa Ramadan tanpa ada halangan, gangguan penyakit ataupun gangguan kemalasan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan Allah jamin kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Muhyiddin, mohon maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.